Langit malam dipenuhi bintang, tapi tanah tempat Su Enji berdiri dipenuhi darah. Tubuhnya gemetar, bukan karena takut tapi karena sesuatu yang baru saja ia lakukan tanpa mengerti caranya. Di hadapannya, seorang murid inti dari sekte Xuanyang, dikenal sebagai jenius muda. Tergeletak dengan dada berlubang, jantungnya lenyap, menguap dalam satu sentuhan. Su Enji hanya menyentuh bahunya, dan itu cukup untuk menghapus eksistensinya. Apa yang baru saja terjadi? Gumamnya Liu, memandangi telapak tangan kanannya. Tak ada darah, tak ada luka, tapi jari-jarinya terasa hangat, seolah baru saja menyentuh matahari. Seketika, alarm darurat sekte berbunyi. Cahaya merah menari di langit. Para tetua mulai berdatangan, tapi Su Enji tidak lari. Dia malah melangkah mundur perlahan, menyembunyikan tangan kanannya ke balik lengan bajunya. Dia baru 1 bulan berada di dunia ini, setelah suatu malam di dunia modern. Sebuah cahaya menelannya saat menyentuh benda misterius di museum. Saat bangun, dia berada di tubuh pemuda lemah bernama yang sama dengannya Su Enji, murid buangan di sekte Luzu. Tubuh ini tidak bisa berkultivasi, bahkan tidak bisa membaca mantra dasar, sering dipukuli, dilecehkan, dan dianggap beban. Tapi sekarang, dia baru saja membunuh salah satu kultivator tingkat menengah, tanpa niat. Salah satu tetua sekte mendarat di hadapannya, jubahnya berkibar. Siapa yang melakukan ini? Su Enji mematung, murid-murid lain melihatnya dengan ngeri. Salah satunya menunjuk, gemetar itu dia, Su Enji. Dia hanya menyentuh bahi, lalu tubuhnya hancur seperti abu. Mata sang tetua menyipit, omong kosong. Mana mungkin bocah rendahan seperti dia? Tapi sebelum kalimat itu selesai, tetua itu sudah di hadapannya. Dengan cepat, dia menempelkan telapak ke dada Su Enji untuk memeriksa refleksi. Su Enji mengangkat tangan kanannya untuk menepis. Sentuhan itu terjadi, dan dalam sekejap, tubuh sang tetua menegang, matanya melebar. Kemudian, tubuhnya merekah seperti bunga kering terbakar. Dalam 1 detik, dia berubah menjadi abu hitam. Tertiup angin malam, semua orang menjerit. Tidak lagi ketakutan pada apa yang terjadi tapi pada Su Enji. Su Enji berdiri terdiam, jantungnya berdegup kencang. Namun wajahnya tetap tenang. Dia tidak mengerti, tapi satu hal pasti, tangan ini bukan tangan manusia biasa. Langkah kaki berat terdengar dari atas langit. 4 orang berjubah emas mendarat dengan tekanan udara yang membuat tanah retak. Simbol sekte langit kembar terukir di dada mereka. Ini bukan sekte kecil seperti tempat Su Enji berada. Ini sekte penguasa regional. Mana dia? Salah satu dari mereka bertanya dengan suara dingin. Murid-murid menunjuk, gemetar. Dia membunuh tetua kami dengan 1 sentuhan. Para tetua langit kembar menatap Su Enji dengan penuh analisis. Salah satunya, perempuan tua, dengan mata tertutup, bergumam lirih, aku mencium bau kutukan zaman purba. Bocah ini tidak boleh hidup. Su Enji tahu, tak ada lagi ruang untuk menjelaskan. Tak ada waktu untuk bicara, dia menoleh, lalu berlari ke hutan hitam di balik tebing sekte. Langkahnya diiringi suara panik dari para murid, dan perintah pengejaran dari langit. Langkah demi langkah, suara bisikan mulai terdengar di telinganya, suara asing, berat, dan tua, seperti batu yang retak. Kau bukan mereka, kau bukan bagian dari dunia ini, tapi tanganmu adalah gerbang. Su Enji memegangi telinganya. Apa maksudnya? Tapi hutan tidak memberinya jawaban, hanya kegelapan yang makin menelan. Di belakang, suara langkah para pengejar makin dekat. Tapi Su Enji terus lari, bukan karena takut, tapi karena dia belum tahu, apakah dirinya benar-benar manusia biasa di balik semak gelap. Cahaya bulan menerpa wajah seorang pengemis tua dengan rambut acak-acakan. Ia tersenyum saat melihat Su Enji. Akhirnya tangan itu muncul lagi. Setelah 3000 tahun, Su Enji berhenti. Napas terengah. Apa kau tahu apa yang terjadi padaku? Pengemis itu tertawa pendek. Bukan kau yang terjadi pada tangan itu, tapi tangan itu yang sedang terjadi pada dunia ini. Dan malam pun menutup babak pertama dengan sunyi yang menakutkan. Su Enji menatap pengemis tua di hadapannya, mencoba memahami maksud ucapannya. Pria itu tampak kurus dan kompang-camping, namun mata kelamnya menyimpan kedalaman yang tak bisa dijelaskan. Di tengah pengejaran dari para tetua dan murid, pria ini berdiri tenang seolah waktu tak lagi berlaku untuknya. Kau tahu tentang tanganku? Tanya Su Enji, napasnya masih belum teratur. Pengemis itu tersenyum samar. Lebih tepatnya, aku tahu tentang apa yang ingin dibungkam oleh dunia ini, dan sekarang,
Tanganku sudah tidak bisa menjangkaunya lagi. Ia menunjuk tangan kanan Su Enji. Tangan itu bukanlah milik dunia ini. Su Enji mengepalkan tangan kanannya. Rasa dingin seolah mengandung ruang hampa yang hidup. Apa maksudmu? Satu sentuhan dan hukum dunia retak. Gumon pengemis itu, kau pikir itu kekuatan? Tidak, itu adalah kehancuran murni. Tanganmu adalah warisan dari sesuatu yang bahkan para dewa langit ingin hapus dari sejarah. Tiba-tiba, suara ledakan terdengar dari balik pepohonan. Para pengejar telah masuk ke hutan. Cahaya spiritual memancar di balik batang-batang kayu. Mereka datang. Ucap Su Enji pelan. Pengemis itu duduk tenang, menyender pada akar pohon raksasa. Jika kau ingin jawaban, datanglah ke lembah Yinmu saat bulan berdarah naik. Aku akan menunggumu. Tanpa menunggu jawaban, tubuh pria tua itu lenyap seperti kabut seolah dia tak pernah benar-benar ada. Su Enji menelan ludah. Di balik segala ketakutan dan kekacauan, dia merasakan satu hal. Semua ini bukan kebetulan. Tiba-tiba, sebuah tombak spiritual menghantam pohon. Di belakangnya, satu kelompok pemburu dari sekte langit kembar muncul dari bayang-bayang, dipimpin oleh salah satu tetua wanita bermata putih. Serahkan tanganmu, bocah. Teriaknya, kau telah menyentuh larangan dunia. Su Enji melompat ke samping, menghindari serangan berikutnya. Tapi dia tahu, dia tak akan bisa terus lari. Dia tak bisa berkultivasi, tidak ada ki, tidak ada kecepatan, tidak ada teknik. Hanya tangan ini, dengan putus asa. Dia menyentuhkan telapak kanannya ke tanah di bawahnya. Krak! Permukaan tanah runtuh dalam sekejap. 10 meter di sekelilingnya runtuh ke dalam jurang gelap yang muncul entah dari mana, menghisap udara seperti lubang hitam. Para pengejar terkejut, berusaha mundur. Tapi satu dari mereka terpeleset dan tersentuh serpihan tanah yang dilewati tangan Su Enji. Tubuhnya langsung lenyap. Tidak menyisakan debu. Su Enji melihat tangannya lagi. Kini bukan cuma rasa dingin yang ia rasakan, tapi juga sesuatu seperti tangannya menginginkan lebih. Ia lari kembali ke dalam hutan, menuju utara, arah lembah Yinmo yang disebut pengemis tadi. Tapi pikirannya bergejolak. Apakah dia masih manusia? Atau hanya alat dari sesuatu yang lebih tua dari dunia ini? Di tengah hutan, ia tiba-tiba menemukan reruntuhan altar tua. Di tengahnya, berdiri seorang gadis berjubah ungu, rambutnya seputih salju, matanya yang menatapnya penuh ketenangan. Tapi juga kehati-hatian di Su Enji. Katanya tanpa basa-basi, aku telah menunggumu. Su Enji menyipitkan mata. Siapa kau? Aku El Mingsue, dari sekte bayangan kabut. Dan aku, bukan musuhmu. Setidaknya belum. Su Enji mengangkat alis. Kau tahu tentang tanganku juga. El Mingsue mengangguk. Kami semua sedang mencarimu. Tapi aku berbeda dari mereka. Aku tidak ingin kekuatanmu. Aku ingin tahu, kenapa dunia ingin membunuhmu sebelum kau tahu siapa dirimu. Sebenarnya, angin berdesir pelan, membawa aroma kematian, dan misteri. Su Enji mulai menyadari. Ini bukan tentang dia lagi, ini tentang sesuatu yang disembunyikan dunia. Bawa aku ke tempat itu, katanya akhirnya, lembah Yinmu. Aku ingin tahu siapa aku, dan apa yang sebenarnya diinginkan tangan ini. Mingsue menatapnya dalam, lalu tersenyum samar. Kau baru saja memilih jalan yang tak bisa kau putar balik. Di langit malam, bulan perlahan berubah merah. Dan jejak tangan yang akan mengguncang dunia pun baru saja dimulai. Di atas langit lembah Yinmo, udara terbelah oleh kemunculan simbol raksasa menyerupai mata vertikal keemasan. Itu adalah mata surga kaisar. Teknik pengawasan absolut milik kaisar langit sendiri yang hanya digunakan jika ada ancaman pada keseimbangan dunia. Dan hari ini, ancaman itu adalah seorang manusia biasa bernama Su Enji. Para tetua sekte langit kembar langsung berlutut, gemetar menyaksikan mata surgawi terbuka. Langit bergetar, dan setiap kultivator yang menyaksikannya langsung terdorong ke tanah. Tapi Su Enji berdiri tegak. Pandangannya tak berubah. Ia menatap mata itu, seolah menantang balik. Apakah itu mata kaisar langit? Tanya Su Enji pada Mingsue tanpa menolak. Mingsue mengangguk pelan dia. Dan jika dia menatapmu langsung, itu artinya dia sudah menandaimu. Kau bukan pembangkang biasa baginya, kau adalah ancaman, potong Su Enji. Lalu apa yang akan dia lakukan? Seolah menjawab, dari balik langit, seberkas cahaya suci menembus awan. Sebuah tangan raksasa berlapis emas, surgawi turun dengan cepat, mengguncang seluruh lembah. Tangan itu bukan ilusi, itu adalah teknik tertinggi dari Kaisar Langit. SNZHNGTNMNG telapak pengatur tadi. Su Enji hanya berdiri diam. Sementara para tetua langit kembar
dan Ming Shu lari menjauh. Terlalu besar itu, bukan untuk ditahan, tapi untuk menghapus eksistensimu. Teriak Ming Shu. Namun Su Enji tetap tak bergerak. Dia menatap telapak tangannya, lalu menoleh ke arah tangan emas langit yang jatuh seperti gunung. Perlahan mengulurkan tangan kanannya ke atas, dan boom. Saat kedua tangan itu bersentuhan, langit meretak. Bukan hanya langit secara fisik, tapi struktur spiritual, hukum, bahkan ruang waktu bergetar. Tangan kanan Su Enji tidak menghancurkan tangan emas itu, melainkan menyerapnya. Bukan menyerap kekuatannya, tapi menyerap keberadaannya. Dalam waktu beberapa detik, tangan surgawi itu menghilang. Mata Kaisar Langit bergetar, lalu menutup seakan terkejut atau takut. Sunyi. Para tetua di bawah yang menyaksikan itu semua langsung jatuh terduduk. Beberapa menangis, salah satunya berteriak, "Itu bukan teknik kultivasi, itu penghancuran kodrat. Bocah itu bisa menghancurkan kehendak surga." Su Enji menatap langit yang kini perlahan cerah kembali. "Aku tidak tahu siapa aku, tapi kalian semua jelas takut pada sesuatu yang bahkan belum aku pahami." Ming Shu mendekatinya pelan. "Apa yang kau lakukan tadi, bahkan Kaisar Langit mundur, itu tidak pernah terjadi dalam sejarah." Su Enji diam, lalu menatap tangannya. "Aku tidak ingin ini." Ming Shu menatapnya dalam, "Tapi dunia telah memutuskan bahwa kau tidak punya pilihan." Beberapa saat kemudian, di tempat lain yang tersembunyi jauh di bawah daratan, dalam ruang kosong berbentuk kubah emas, berdiri 7 sosok berjubah hitam. Mereka disebut 7 penjaga keseimbangan, eksistensi rahasia yang selama ini menjaga tahta Kaisar Langit dari bayang-bayang. Salah satu dari mereka berkata, "Entitas tangan itu telah bangkit." Yang lainnya menjawab, "Kaisar Langit mengaktifkan telapak takdir dan gagal. Dunia bisa runtuh lebih cepat dari yang kita prediksi. Apakah kita harus mengaktifkan kode darurat kehancuran? Belum. Kita kirim satu makhluk dahulu yang bisa menilai apakah Su Enji benar-benar musuh atau hanya inang di tempat lain." Su Enji dan Ming Shu menepi di gua tersembunyi. Ming Shu sedang menggambar formasi penyembunyian. Seketika setelah kejadian tadi, dunia akan bergerak. Sekte-sekte besar, kultivator tingkat dewa, bahkan makhluk abadi akan mencarimu. Su Enji bersandar di dinding batu. "Kalau begitu, saatnya berhenti lari." Ming Shu menatapnya. "Kau mau melawan seluruh dunia?" Su Enji menoleh dengan mata tenang, tapi tajam. "Aku ingin bertanya satu hal. Jika aku benar-benar bisa menghapus langit ini dengan satu tangan, mengapa aku diberi kekuatan ini?" Sunyi, dan di tengah sunyi itu, dari ujung lorong gua, terdengar suara langkah kaki pelan. Bukan dari manusia, tapi dari makhluk yang hanya bisa muncul dalam legenda. Sosok setinggi 3 meter, tubuh dilapisi sisik abu-abu, wajah tak berwajar, dan tanda bintang di dadanya. Makhluk itu menatap Su Enji tanpa mata, lalu berkata dengan suara berat, "Kau adalah penanda akhir. Aku diutus untuk menilai apakah dunia masih pantas bertahan atau dihapuskan." Su Enji bangkit perlahan, menatap makhluk itu tanpa gentar. "Kalau begitu," katanya pelan, "lihatlah sendiri. Apakah aku musuh dunia ini atau musuh para pemiliknya?" Dan langit pun kembali menggelap, karena cerita baru saja dimulai. Makhluk itu berdiri di hadapan Su Enji dan El Ming Shu. Aura dinginnya membuat udara di gua membeku. Batu-batu di sekeliling dinding meledak perlahan, seolah keberadaan makhluk ini menolak struktur fisik dunia. Ming Shu mundur beberapa langkah. Tubuhnya gemetar bukan karena takut, tapi karena energi yang dipancarkan makhluk itu bukan berasal dari dunia ini. "Kau bukan kultivator, bukan roh, dan bukan juga dewa," gumam Ming Shu. "Apa kau dari luar dunia ini?" Makhluk itu tak menjawab. Ia melangkah maju. Tiap jejak kakinya membentuk celah di lantai gua, lalu, dengan suara yang terdengar seperti gema 1000 suara, ia berkata, "Aku adalah Senga ZH, penilai dunia yang layu, dikirim oleh 7 penjaga keseimbangan untuk memastikan bahwa tangan itu tidak menyalahi keseimbangan keberadaan." Su Enji berdiri perlahan. Wajahnya datar namun penuh kewaspadaan. "Dan jika menurutmu tangan ini harus dimusnahkan, maka eksistensimu akan dihapus. Tidak hanya tubuhmu, tapi juga nama, waktu lahirmu, dan semua ingatan tentangmu di dunia ini akan lenyap." Seketika, energi di gua menjadi seperti ruang hampa. Su Enji mengangkat tangan kanannya perlahan. Tangannya tidak gemetar, tapi berdenyut dengan ritme yang tidak biasa, seperti merespons keberadaan lawannya. Senga ZH mengangkat tangannya juga, tapi yang muncul bukan telapak, melainkan cahaya hitam
yang membentuk pusaran dimensi mini. Dunia di balik pusaran itu tampak seperti laut penuh mata berteriak, menangis, dan menghancurkan. Ming Shui berteriak, itu bukan teknik dunia ini. Itu manipulasi dimensi. Sebelum ada yang bisa bergerak, Engel Zeta menghilang dan muncul tepat di belakang Su Enji, tanpa suara, tanpa jejak. Telapak pusaran itu diarahkan ke punggungnya. Namun, serakek, tangan kanan Su Enji secara naluriah bergerak ke belakang dan menyentuh pusaran itu. Yang terjadi bukan ledakan, bukan pertarungan, tapi diam, segalanya hening. Pusaran hitam itu berhenti berputar, seakan membekuk, kemudian hancur menjadi debu kosmik yang langsung diserap ke dalam tangan Su Enji. Engel Zeta mundur 3 langkah. Untuk pertama kalinya dalam ribuan tahun penugasannya, dia terdesak. Su Enji memutar tubuhnya dan menatap langsung ke arah makhluk itu. Kau ingin menilai dunia? Maka lihat baik-baik, siapa yang sebenarnya melanggar hukum, aku atau mereka yang menganggap dirinya langit. Engel Zeta terdiam. Tubuhnya bergetar sedikit. Kemudian, dari tubuhnya muncul 9 lingkaran bercahaya, melayang di sekelilingnya. Evaluasi belum selesai, penilaian baru dimulai. Ming Shui menyadari, 9 lingkaran itu adalah tahapan penghapusan realitas. Jika satu saja menyentuh dunia ini, satu bagian eksistensi akan terhapus. Su Enji tak menunggu. Dengan langkah cepat, ia melompat ke udara. Tangan kanannya diarahkan ke satu lingkaran. Saat menyentuhnya lingkaran itu, tidak hanya menghilang, tapi seluruh memorinya terhapus dari dunia. Bahkan Ming Shui lupa apa bentuknya sesaat lalu. Engel Zeta mendesis. Tangan itu bukan sekadar kekuatan, ia adalah penentang fondasi eksistensi. Ia tidak hanya menghancurkan, tetapi menghapus kemungkinan. Su Enji kembali berdiri di tanah. Aku tidak tahu siapa aku, tapi tangan ini bukan milik dewa. Ia milik sesuatu yang bahkan langit pun tidak bisa kontrol. Pertarungan berlangsung dalam senyap. Kedua pihak saling menguji kekuatan yang tidak bisa dijelaskan dengan ki atau hukum spiritual. Setiap serangan yang biasa menghancurkan gunung dibatalkan oleh tangan kanan Su Enji. Sampai akhirnya, Engel Zeta terhenti. Tubuhnya yang semula kokot mulai retak. Ia menunduk, lalu berkata, kesimpulan kau belum pantas dihapus, tapi dunia ini memang telah menyimpang. Dengan satu hentakan, makhluk itu membuka portal di udara. Tapi sebelum pergi, dia berkata dengan suara berat, jika kau terus berkembang, kau tidak akan hanya menjadi musuh langit, tapi musuh bagi seluruh realitas, termasuk dunia asalmu. Dan dalam sekejap, ia lenyap. Hening kembali menyelimuti Guam. Ming Shui terjatuh terduduk, berkeringat dingin. Kau baru saja menolak keputusan makhluk antar dimensi, hanya dengan satu tangan. Su Enji menatap telapak tangannya, yang kini berdenyut lembut, tidak lagi menakutkan, tapi seolah hidup. Aku tidak ingin ini, ujarnya. Tapi jika semua orang ingin aku menjadi musuh dunia, maka aku akan pastikan dunia tahu siapa yang lebih pantas bertahan. Di kejauhan, dari langit paling tinggi, Kaisar Langit membuka matanya perlahan. Di belakangnya, sebuah ruang suci penuh pusaka mulai terbuka, dan suara nyaring pul terdengar dari bibirnya. Bangunkan pedang asal dunia, waktu penghapusan telah tiba. Di langit merah senja, aura pembantaian masih tertinggal di reruntuhan desa gunung es batu. Mayat-mayat prajurit klan Guntur berserakan, darah menghitam di tanah, dan bau kematian menguasai udara. Di tengah semua itu, Mo Chen berdiri diam, mata tertutup. Dikelilingi kabut halus dari energi spiritual yang mengalir dari tubuhnya. Aku merasakan jejak ki iblis, gumamnya pelan. Dari balik reruntuhan, suara gemeretak muncul. Seorang pria tua dengan jubah hitam dan tatapan tajam melangkah keluar. Di dahinya terpatri tanda kutukan berwarna ungu gelap yang berdenyut, seperti hidup, menarik. Jadi bocah ini benar-benar membangkitkan aura Slendro yang telah ribuan tahun hilang. Didesis si pria tua, kau siapa? Mo Chen membuka mata perlahan. Cahaya ungu berputar di dalam irisnya. Aku hanyalah seorang kultivator tanpa nama, yang ditinggalkan dunia. Tapi kalian datang ke tempat yang salah. Pria tua itu tersenyum miring, lalu menjejakkan kakinya. Dalam sekejap, tanah di sekitarnya terbelah, dan energi iblis menyembur keluar membentuk tombak-tombak gelap yang meluncur ke arah Mo Chen. Namun sebelum tombak itu sempat menyentuh tubuhnya, energi tak terlihat memantulkannya dengan keras. Cahaya dari jantung Mo Chen menyala, dan membentuk simbol kuno di udara lambang Slendro. Simbol itu bergetar,
dan seketika ruang di sekitar mereka seakan melengkung. Pria tua itu terkejut. Kau sudah membuka mata batin Slendro? Mustahil. Dengan langkah ringan, Mo Chen berjalan mendekat. Setiap langkahnya menekan ruang dan waktu, menyebabkan tanah di bawahnya retak 10.000 tahun lalu. Leluhur kalian mengurung para pewaris Slendro demi kekuasaan. Kini, aku akan mengembalikan keseimbangan dunia. Suara Mo Chen datar, terapi mengandung getaran yang memaksa lutut pria tua itu melemah. Dalam sekejap, pria itu terdorong ke tanah. Tubuhnya bergetar hebat, kutukan darah iblis. Di balik semua ini adalah Kan Sugawara, bukan? Tanya Mo Chen pelan, namun penuh tekanan. Pria tua itu menggeram. Kau tidak akan hidup cukup lama untuk mengetahui semua itu. Tiba-tiba, langit menjadi gelap. Sosok iblis berukuran raksasa muncul di atas mereka. Dengan 5 tanduk mencuat dari kepalanya, dan mata merah menyalap. Mo Chen mengangkat tangan ke arah langit. Energi spiritual di sekelilingnya menyatu, menjadi bentuk pedang transparan yang berdenyut dengan kekuatan waktu. Pedang ini milik dunia yang kalian rusak. Saatnya kalian ditebus. Pedang itu melasat dan membelah langit, menebas sosok iblis raksasa dalam satu serangan. Dentuman besar terdengar, diikuti kilatan cahaya keunguan yang membakar seluruh cakrawala. Ketika cahaya mereda, hanya Mo Chen yang masih berdiri. Tubuh pria tua itu telah menghilang, meninggalkan simbol hitam di tanah, tanda bahwa ini baru permulaan. Dari kejauhan, para kultivator dari sekte besar mulai mendekat, terpikat oleh cahaya pertempuran tadi. Siapa dia? Tanya salah satu dari mereka. Tak seorang pun tahu, tapi nama Mo Chen mulai berbisik di angin, dan jalan kultivasinya baru saja menginjak satu dunia baru, dunia para raja dan iblis. Desa Tianyun tenggelam dalam keheningan yang tegang. Orang-orang mulai berkumpul di pelataran utama saat suara ledakan dari puncak gunung batu merah menggema. Beberapa orang tua dengan wajah khawatir menatap ke arah gunung itu, sementara yang muda terlihat lebih penasaran. Di atas gunung, Li Xian berdiri seorang diri, dikelilingi aura samar keunguan. Sisa kekuatan dari teknik rahasia yang ia pakai belum sepenuhnya menghilang. Di hadapannya, seekor harimau batu roh tingkat menengah, terkapar tak bergerak. Tubuhnya retak, dan energi spiritual di sekitarnya perlahan menyusut. Harimau batu ini bukan lagi sekadar binatang buas, gumam Li Xian. Menyeka darah di sudut bibirnya. Sudah ada yang melatihnya. Ini kerja sekte luar. Tiba-tiba, terdengar tepuk tangan pelan dari balik pohon-pohon pinus. Seorang pemuda berjubah merah darah keluar dengan senyum mengejek. Aku penasaran siapa yang mengacaukan jejak binatang peliharaanku. Ternyata cuma bocah yang belum punya akar roh, katanya sambil menatap Li Xian dari ujung kepala hingga kaki. Li Xian mengenal wajah itu. Namanya Xiao Li, murid dari sekte api darah. Dia terkenal kejam dan suka membakar desa untuk eksperimen spiritualnya. Kenapa kau turunkan harimau ini ke pegunungan dekat desa? Tanya Li Xian dingin. Xiao Li tertawa ringan. Karena aku butuh korban hidup untuk uji coba, dan desa kalian adalah ladang ternak sempurna. Li Xian mengepalkan tinjunya. Meskipun tubuhnya remuk karena pertarungan barusan, tapi emosinya jauh lebih membakar daripada rasa sakit di dada. Aura yang semula tenang mulai bergetar. Xiao Li memperhatikan perubahan aura itu dan mengernyit. Tapi kau tak punya akar roh. Bagaimana bisa menghasilkan tekanan sebesar ini? Li Xian tak menjawab. Ia hanya menutup matanya sejenak, dan saat membukanya kembali, kilatan emas melintas di pupilnya. Sebuah formasi aneh muncul di bawah kakinya, terukir dari darah harimau yang baru saja ia kalahkan. Formasi darah satu langkah, bisik Li Xian. Teknik kuno yang bahkan kalian sekte besar pun tak bisa salin. Xiao Li mundur selangkah. Kau, siapa sebenarnya kau? Senyum dingin muncul di wajah Li Xian. Aku cuma pemuda tanpa nama, yang tak sudi melihat tanah kelahirannya dijadikan permainan. Dalam sekejap, formasi meledak dengan cahaya merah keemasan. Energi meledak menelan Xiao Li, dan suara jeritanya menggema ke seluruh lembar. Ketika cahaya mereda, tak ada yang tersisa kecuali jubah merah yang hangus dan tanah yang terbakar. Li Xian jatuh berlutut, nafasnya tersengal, tapi matanya tetap tajam. Ini baru awal. Sekte api darah, kalian telah menyentuh sesuatu yang seharusnya tetap tidur. Dari langit, seberkas cahaya turun pelan-pelan, masuk ke tubuh Li Xian. Pecahan memori dari masa lalu yang mulai terbuka perlahan. Guntur menggelagar di atas langit padang tandus. Di atas puncak bukit kecil, Li Xuan berdiri dengan napas terengah. Wajahnya berlumuran darah.
namun matanya memancarkan cahaya tak tergoyahkan. Di hadapannya berdiri 3 kultivator dari sek darah hitam. Masing-masing berada di puncak ranah Yuanzuan tingkat akhir. Kau pikir bisa melawan kami hanya dengan tubuhmu yang kompang-camping itu? Ejek salah satu dari mereka. Meludahkan darah di tanah. Li Xuan tidak menjawab. Ia hanya mengangkat tangan kanannya. Segera, hawa panas mulai memenuhi udara. Api spiritual yang sebelumnya hanya bisa ia munculkan seukuran obor kecil. Ini membentuk lingkaran sihir merah membara di atas telapak tangannya. Lingkaran itu berputar dengan gemuruh seperti nyala matahari mini. Formasi api jiwa langit. Itu teknik terlarang sek Dewa Bumi. Seru salah satu musuh, kaget, namun terlambat. Li Xuan melontarkan bola api itu ke tengah-tengah mereka. Ledakan hebat mengguncang tanah, membentuk kawah raksasa. Tubuh ketiga musuhnya terhempas. 2 di antaranya langsung tak bernyawa, yang tersisa hanya 1. Dengan napas terengat dan tubuh terbakar sebagian. Apa kau monster? Desisnya, Li Xuan melangkah perlahan. Mata tajamnya menatap lurus ke lawan terakhir. Aku bukan monster. Aku hanyalah seorang murid buangan yang tidak sudi diinjak-injak lagi. Lelaki itu ketakutan dan mencoba lari. Namun langkah Li Xuan tak dapat dikejar. Dalam sekejap, ia sudah berada di belakangnya dan menghantamkan tinjunya ke tengkuk lawannya. Tubuh musuh itu terkulai tak bergerak. Sesaat kemudian, tanah mulai bergetar pelan. Bukan karena gempa, melainkan karena aura kuat yang perlahan muncul dari dalam tubuh Li Xuan. Ia menggertakkan giginya. Lakum hampir menembus ranah Ling Yun. Langit yang kelabu mulai bersinar samar, seolah merestui langkah kultivasinya yang tak lazim. Namun dari kejauhan, sepasang mata mengintai seorang wanita muda bergaun putih berdiri di balik kabut di pundaknya. Burung Phoenix mungil menyeringai aneh. Jadi ini anak yang diramalkan oleh roh leluhur. Menarik, gumamnya. Yu Said. Lanjut episode 9 buat lebih detail dan lebih panjang lagi. CHIGGPT Said. Episode 9 lukisan pedang di langit timur mentari baru saja menyentuh cakrawala ketika sebuah ledakan energi mengguncang langit di atas pegunungan seribu kabut. Awan-awan mendadak terbelah, membentuk lingkaran besar seperti pusaran surgawi. Semua mata di wilayah timur benua langit tengah tertuju ke satu titik tempat, di mana seorang pemuda berjubah hitam berdiri di puncak tebing curam. Rambutnya berterbangan, dan kilatan petir menari di sekeliling tubuhnya. Itu adalah Novan. Dari balik tubuhnya, muncul bayangan besar berupa pedang langit. Panjangnya puluhan meter, bersinar perak dengan ukiran naga menyala merah di sepanjang bilahnya. Aura yang terpancar dari pedang itu membuat udara seakan membeku, dan waktu melambat. Burung-burung jatuh dari langit, makhluk-makhluk roh menjerit ketakutan, dan para kultivator tingkat tinggi di seluruh benua merasakan tekanan tak kasat mata menghantam dada mereka. Di kaki gunung, murid-murid sekte Yin Bumi dan pasukan dari aliansi 4 raja berdiri terpaku. Mereka datang untuk menangkap Novan, karena laporan dari langit utara menyatakan bahwa pemuda itu telah melanggar hukum surgawi dengan menyerap kekuatan dari 5 pilar kehidupan. Namun, yang mereka lihat sekarang bukanlah seorang pelanggar, melainkan seorang dewa yang baru terlahir. Novan mengangkat tangan kanannya perlahan, menunjuk langit yang mulai menggelap meskipun hari baru dimulai. 9 surga, 5 dunia, 3 alam. Saksikanlah, inilah jalan kultivasiku, yang kalian sebut sesat. Dia menggenggam udara, dan dunia bergetar. Pedang langit di belakangnya menyatu ke dalam tubuhnya. Detik itu juga, tubuh Novan berubah, mata kirinya menjadi keemasan, seperti mata naga, dan dari dahinya muncul tanda lingkaran dengan simbol Dao yang bersinar redup. Para tetua sakti yang menonton dari kejauhan berbisik panik ini. Transformasi tubuh surgawi tingkat ke-9 mustahil. Namun sebelum mereka sempat bertindak, Novan sudah melayang ke langit. Tubuhnya bagaikan lukisan tinta hitam di kanvas langit yang terang. Ia mulai menari bukan dengan kaki, tapi dengan pedangnya. Setiap gerakan membelah angin, menciptakan goresan di langit seperti lukisan kuno. 1 garis, 2 garis, 33 gerakan. Langit di timur berubah menjadi lautan tinta, dan dari tinta itu lahir seekor naga putih raksasa yang mengom menembus awan. Suaranya mengguncang hingga ke istana kekaisaran di barat dan kuil suci di utara. Para tetua tertua di dunia tengah pun membuka mata mereka dengan wajah penuh ketakutan. Legenda itu nyata. Jalan kultivasi tanpa batas telah dibuka kembali. Sementara itu, di dalam hatinya, Novan memikirkan satu hal, suara tua dari roh pedang yang bersemayam dalam dirinya.
ketika kau menuliskan takdirmu di langit, dunia tak bisa lagi menolakmu. Hari itu, langit menjadi lukisan, pedang menjadi kuas, dan Moven menjadi sang seniman yang menulis ulang sejarah kultivasi, dan bagi mereka yang menyaksikannya, semua sepakat dalam satu kalimat, langit timur telah melahirkan dewa barunya. Mentari baru saja menyentuh cakrawala, ketika sebuah ledakan energi mengguncang langit di atas pegunungan seribu kabut, awan-awan mendadak terbelah, membentuk lingkaran besar seperti pusaran surgawi. Semua mata di wilayah timur benua langit tengah tertuju ke satu titik tempat, di mana seorang pemuda berjubah hitam berdiri di puncak tebing curam. Rambutnya berterbangan, dan kilatan petir menari di sekeliling tubuhnya. Itu adalah Moven. Dari balik tubuhnya, muncul bayangan besar berupa pedang langit. Panjangnya puluhan meter, bersinar perak dengan ukiran naga menyala merah di sepanjang bilahnya. Aura yang terpancar dari pedang itu membuat udara seakan membeku dan waktu melambat. Burung-burung jatuh dari langit, makhluk-makhluk roh menjerit ketakutan, dan para kultivator tingkat tinggi di seluruh benua merasakan tekanan tak kasat mata menghantam dada mereka di kaki gunung. Murid-murid sekte Yin Bumi dan pasukan dari aliansi empat raja berdiri terpaku. Mereka datang untuk menangkap Moven, karena laporan dari langit utara menyatakan bahwa pemuda itu telah melanggar hukum surgawi dengan menyerap kekuatan dari 5 pilar kehidupan. Namun, yang mereka lihat sekarang bukanlah seorang pelanggar, melainkan seorang dewa yang baru terlahir. Moven mengangkat tangan kanannya perlahan, menunjuk langit yang mulai menggelap meskipun hari baru dimulai. 9 surga, 5 dunia, 3 alam. Saksikanlah, inilah jalan kultivasiku, yang kalian sebut sesat. Dia menggenggam udara, dan dunia bergetar. Pedang langit di belakangnya menyatu ke dalam tubuhnya. Detik itu juga, tubuh Moven berubah, mata kirinya menjadi keemasan, seperti mata naga, dan dari dahinya muncul tanda lingkaran dengan simbol Deo yang bersinar redup. Para tetua sakti yang menonton dari kejauhan berbisik panik ini. Transformasi tubuh surgawi tingkat ke-9 mustahil. Namun sebelum mereka sempat bertindak, Moven sudah melayang ke langit. Tubuhnya bagaikan lukisan tinta hitam di kanvas langit yang terang. Ia mulai menari bukan dengan kaki, tapi dengan pedangnya. Setiap gerakan membelah angin, menciptakan goresan di langit seperti lukisan kuno. 1 garis, 2 garis, 33 gerakan. Langit di timur berubah menjadi lautan tinta, dan dari tinta itu lahir seekor naga putih raksasa yang mengom menembus awan. Suaranya mengguncang hingga ke istana kekaisaran di barat dan kuil suci di utara. Para tetua tertua di dunia tengah pun membuka mata mereka dengan wajah penuh ketakutan. Legenda itu nyata. Jalan kultivasi tanpa batas telah dibuka kembali. Sementara itu, di dalam hatinya, Moven memikirkan satu hal, suara tua dari roh pedang yang bersemayam dalam dirinya. Ketika kau menuliskan takdirmu di langit, dunia tak bisa lagi menolakmu. Hari itu, langit menjadi lukisan, pedang menjadi kuas, dan Moven menjadi sang seniman yang menulis ulang sejarah kultivasi, dan bagi mereka yang menyaksikannya, semua sepakat dalam satu kalimat, langit timur telah melahirkan dewa barunya. Langit malam tampak kelabu di atas lembah batu hitam, tempat para kultivator kuat dari berbagai sekte berkumpul. Aroma darah dan debu memenuhi udara, sisa dari pertempuran besar yang baru saja selesai di tengah reruntuhan medan pertempuran. Li Xingyang berdiri seorang diri dengan tubuh bersimbah darah, tetapi bukan darahnya sendiri. Di sekelilingnya, puluhan kultivator kuat terkapar tak bernyawa, semuanya dibantai olehnya. Dalam waktu kurang dari 1 jam, para pengamat dari kejauhan menahan napas, tak percaya dengan apa yang mereka saksikan. Beberapa di antaranya adalah tetua dari sekte-sekte besar yang selama ini memandang rendah pemuda bernama Xingyang itu. Mereka tidak tahu bahwa pemuda ini adalah warisan hidup dari era kekosongan, seseorang yang membawa darat dan kehendak dari kaisar penjaga gerbang surgawi. Tiba-tiba, langit bergetar, sebuah celah hitam muncul di angkasa, dan dari dalamnya luar makhluk menyerupai naga berwujud asap hitam, naga arwah tanpa kepala, salah satu roh terkutuk yang dilarang muncul di dunia fana. Semua kultivator yang masih hidup langsung mundur ketakutan, namun Li Xingyang justru melangkah maju. Dengan suara tenang, ia berkata, "Kau telah menungguku sejak ribuan tahun lalu, ya?" Makhluk itu merong, seolah menjawab, tapi Xingyang tidak gentar. Ia menepuk dadanya, dan dari dalam tubuhnya keluar sinar keemasan berbentuk simbol kuno. Itu adalah segel kekaisaran abadi, pusaka tertinggi dari leluhurnya yang dulu menyegel seluruh dunia iblis. "Aku tahu siapa aku sekarang,"
gumamnya sambil menatap makhluk itu dengan tatapan tajam. Aku bukan lagi pemuda yang kau pikir lemah. Naga arwah melesat maju, siap menerkam Shenyang. Tetapi sebelum cakar makhluk itu menyentuhnya, langit terbelah dan hujan cahaya turun. Di tengah cahaya itu, muncul siluet raksasa berjubah putih sosok yang mirip Shenyang. Tetapi lebih tua dan agung, ia adalah inkarnasi masa depan Shenyang sendiri, datang menembus waktu untuk menyelamatkan takdir yang terancam. Para kultivator menyaksikan momen itu dengan wajah pucat. Disadar bahwa mereka baru saja melihat sesuatu yang melampaui logika dunia kultivasi biasa. Li Shenyang menatap sosok dirinya di masa depan dan bertanya pelan, berapa banyak dunia yang telah kita taklukkan? Inkarnasi itu menjawab, belum semua. Tapi waktumu telah tiba untuk melampaui semuanya, termasuk aku. Dengan satu ayunan tangan dari keduanya, naga arwah meledak menjadi jutaan cahaya hitam dan tersebar ke seluruh dunia. Namun, sebelum lenyap, makhluk itu sempat berbisik dalam bahasa iblis kuno, segel telah retak, penguasa dimensi ke-10 akan bangkit. Li Shenyang menggenggam erat pedangnya, lalu menatap langit yang kembali tenang. Dia tahu ini baru awal dari bencana yang lebih besar, dan saat semua dunia kembali terguncang, namanya akan menjadi legenda yang tak akan dilupakan sepanjang sejarah. Angin malam berhembus kencang di atas tebing 1000 angin, tempat Jiang Chen berdiri diam memandang ke bawah di tangannya. Gulungan batu giok kuno bergetar sendiri, seolah merespon sesuatu yang hendak muncul. Langit mulai menghitam, bukan karena malam, melainkan karena tekanan spiritual yang menekan dunia. Tiba-tiba, petir menyambar. Namun bukan dari langit melainkan dari pusaran energi yang terbentuk di atas Jiang Chen. Sebuah portal hitam terbuka, meneteskan aura mengerikan yang bisa membuat kultivator tahap akhir langsung pingsan karena tekanan. Aku mengenali aura ini, gumam Jiang Chen. Alisnya mengernyit. Ini bukan dari dunia ini. Dari balik portal, sosok tinggi besar perlahan turun, matanya menyala keemasan. Tubuhnya diselimuti jubah berlapis mantra kuno. Suaranya seperti banyak suara yang berbicara dalam satu waktu, menggema ke seluruh pegunungan, pewaris jalan surgawi. Akhirnya muncul juga, seketika itu juga, formasi pelindung yang disiapkan sekte di sekeliling Jiang Chen runtuh dalam sekejap. Para tetua dan murid yang berjaga di kejauhan menjerit, menyadari makhluk itu bukan sesuatu yang bisa mereka lawan. Jiang Chen tidak gentar, di tangannya, pedang warisan dari era Kaisar Langit berpendar, siap ditebaskan kapan saja. Tapi yang mengejutkan, makhluk itu justru membungkuk. Kami para penjaga retakan dunia, datang bukan untuk bertarung, tapi untuk memperingatkan. Jiang Chen sempat ragu, peringatan? Dunia ini sebentar lagi akan runtuh. Lanjut makhluk itu, retakan antara dimensi telah melebar. Musuh dari luar kehampaan akan datang, dan tahu Jiang Chen adalah titik tumpu antara kehancuran atau keselamatan. Suasana sunyi, angin berhenti berhembus. Bahkan gemetar tanah pun lenyap, seolah dunia mendengarkan. Jiang Chen menunduk, menggenggam pedangnya lebih erat. Lalu apa yang harus kulakukan? Makhluk itu menatapnya dalam-dalam, pilih jalanmu, teruskan jalan kultivasimu, dan biarkan dunia musnah, atau tinggalkan semuanya. Dan menjadi penjaga batas realitas, jika aku meninggalkan jalanku, semua dendamku tidak akan terbalaskan, semua orang yang kusebut saudara, dan musuh akan lenyap begitu saja. Kau menyuruhku menukar takdirku demi dunia yang bahkan tak mengenalku. Sang penjaga tidak menjawab, hanya memberikan satu gulungan cahaya, lalu menghilang bersama pusaran dimensi yang tertutup perlahan. Jiang Chen membuka gulungan itu, isinya adalah peta. Bukan dari dunia ini, tapi dari dimensi lain, penuh simbol asing, penuh jalur kultivasi yang belum pernah dikenal manusia biasa. Ia menghela napas, sepertinya jalanku baru saja bercabang. Angin bergemuruh di tengah malam, ketika langit tertinggi di Gunung Seribu Roh memancarkan cahaya tak wajar. Para tetua sekte yang sebelumnya enggan turun tangan kini berkumpul di balairung langit, saling menatap serius. Di tengah mereka, benda bulat mengambang bola kristal yang merekam pergerakan energi spiritual seantero daratan timur. Ini bukan fenomena biasa, arus spiritual bergerak liar, seperti mengarah pada satu titik pusat, ucap ketuamu dengan dahi berkerut. Tiba-tiba, titik pusat itu mulai bersinar terang dan di dalamnya tampak siluet seorang pemuda berpakaian kompang camping yang duduk bersila di atas batu. Dikelilingi oleh pusaran energi yang menalan langit dan bumi. Itu adalah Xin Xin. Para tetua terdiam. Tak mungkin. Itu formasi langit lupa diri
yang bahkan patriark tertua pun gagal kuasai di masa mudanya. Di sisi lain, di puncak batu Hening, tubuh Sinzin berkeringat deras. Dia telah melampaui 2 lapisan penghalang kesadaran, perasaan tanpa nafsu, dan penglihatan dalam jiwa. Di hadapannya, muncul sesosok bayangan, berwujud gadis kecil, dengan rambut seputih salju dan mata emas yang bersinar redup. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Suinu, roh penjaga formasi kuno yang tertidur selama 1000 tahun. Kau membangunkanku, maka aku akan berikan satu pilihan, melupakan semua ini dan kembali jadi manusia biasa, atau melanjutkan dan menanggung kutukan para leluhur. Ucap Suinu tanpa emosi. Sinzin dengan napas berat menjawab, jika yang kulalui ini hanya jalan manusia biasa, maka lebih baik aku tak pernah dilahirkan. Aku memilih yang kedua. Perkataan itu membuat langit menggelegar, batu-batu di sekelilingnya mulai melayang, dan pola-pola kuno muncul di udara, membentuk kerangka naga, harimau putih, kura-kura hitam, dan burung vermilion. Ini adalah lambang dari 4 penjaga alam. Tanda bahwa ia telah menyentuh ujung jalan manusia biasa dan memasuki jalan keabadian. Di kejauhan, para pembunuh bayaran yang dikirim oleh sekte-sekte lawas mulai merangsek naik. Mereka diperintahkan untuk melenyapkan siapapun yang mencoba membuka jalan kultivasi baru. Namun saat mereka melompat dan siap menyerang, tubuh Sinzin bergerak pelan. Tanpa menyentuh tanah, dia melayang, dan dari tatapannya terpancar aura keberadaan yang bukan lagi milik dunia fana. Ia mengangkat satu jari. Seketika, petir menyambar dari langit dan menghantam mereka satu persatu. Tubuh mereka meledak tanpa sisa. Mata mereka bahkan tak sempat menatap siapa yang membunuh mereka. Dia bukan kultivator biasa lagi, ucap salah satu pembunuh yang berhasil kabur. Tubuh gemetar ketakutan, dia sudah di luar batas pemahaman kita. Sementara itu, Suinu menatap ke arah langit yang mulai retak di dimensi spiritual dengan memilih jalan ini. Kau telah membangunkan sesuatu yang bahkan para dewa pun hindari. Sinzin membuka matanya perlahan, kali ini pupilnya berwarna perak. Biarlah mereka semua tahu bahwa jalan kultivasiku bukan untuk disembah, melainkan untuk menginjak langit yang berani menertawakanku. Saat langkah Sinzin menyentuh ambang hutan bayangan, dunia seolah berubah. Awan di atas berputar pelan, angin berhenti berhembus, dan kabut kelabu menyelimuti sekeliling. Namun di balik kabut itu, terampaklah sesuatu yang tak pernah dicatat dalam sejarah sebuah istana raksasa yang terbalik di langit, seperti tergantung dari langit-langit dunia. Pilar-pilar emas yang menghitam oleh waktu, ukiran naga dan dewa kuno yang menyeringai tajam ke arah bumi. Ini bukan sekadar tempat. Ini adalah makam para penguasa terdahulu, bisik Sinzin. Aura yang ditekan dalam tubuhnya seketika bergetar, seolah mengakui keberadaan yang jauh lebih tinggi. Dari dalam kabut, sesosok kakek berjubah hitam muncul. Tidak ada jejak langkah, tidak ada suara, matanya kosong. Suaranya seperti berasal dari masa lalu. Namamu telah tertulis dalam kitab perubahan, kau tak bisa kembali. Kitab perubahan? Tanya Sinzin. Kakek itu tak menjawab, melainkan mengangkat tangannya, dan dunia pun bergetar. Langit mendadak terbelah, memperlihatkan cahaya dari zaman purba. Dalam sekejap, Sinzin ditarik masuk ke dalam pusaran memori milik dunia itu sendiri. Dia melihat perang antara kaisar jiwa melayang melawan gerbang kematian. Ia menyaksikan para kultivator berdarah abadi dikorbankan untuk menyegel sesuatu di bawah istana terbalik. Ia melihat dirinya, atau setidaknya seseorang yang mirip dengannya, berdiri di tengah medan perang dan mengucapkan satu kalimat, jika aku gagal, bangkitkan aku dalam ribuan tahun, maka kehancuran dunia akan menjadi alatku untuk membentuk yang baru. Sinzin terbangun dalam dunia semu itu, dengan tubuh dililit oleh jalinan rantai waktu. Di hadapannya, muncul sebuah altar berlumur darah abadi. Di atasnya, terdapat lencana tahta dunia bayangan, artefak yang hilang dari sejarah. Namun saat tangannya menyentuh lencana itu, 3 sosok muncul dari langit. Mereka bertudung hitam, tanpa wajah. Namun tiap langkah mereka membawa tekanan setara kekuatan dunia itu sendiri. Pewaris segel telah tersentuh. Hukum lama harus ditegakkan, kata salah satu dari mereka. Tanpa ragu, mereka menyerang. Tapi Sinzin kali ini tak sama seperti sebelumnya. Aura tubuhnya meledak, menyatu dengan kekuatan altar kuno. Setiap langkahnya menumbangkan tanah. Setiap pukulannya menembus dimensi. Pertempuran berlangsung di luar batas waktu. Para makhluk langit mulai kehilangan wujudnya satu persatu. Dihancurkan bukan oleh kekuatan kasar,
tetapi oleh pemahaman Xin tentang hukum pembalikan takdir. Di saat langit kembali tenang, altar pun hancur, dan lencana telah menyatu dalam tubuhnya. Di punggungnya, muncul simbol Ana berbentuk spiral bercabang 7. Sebuah suara berbisik dari dalam tubuhnya, langkahmu berikutnya bukan menuju puncak dunia, tapi menumbangkan sang pencipta dunia itu sendiri. Xin menatap istana terbalik yang perlahan memudar. Di matanya, tidak ada rasa takut. Hanya rasa ingin tahu yang tak terbendung lagi. Kabut tebal yang menyelimuti puncak tebing hitam mulai bergulung perlahan memperlihatkan pemandangan yang hanya bisa digambarkan sebagai neraka yang beku, tanah penuh tengkorak, darah membeku di sela-sela batu, dan di tengahnya sebuah altar hitam menjulang dipenuhi ukiran dari bahasa iblis kuno. Xin berdiri di hadapan altar itu, matanya menatap tajam ke arah simbol yang terus bersinar redup. Suara-suara aneh bergema di sekitarnya, suara roh-roh yang terikat pada altar. Mereka menangis, berteriak, dan memohon agar dibebaskan. Namun, langkah kaki Xin tak goyang. Ia melangkah ke depan, mengangkat tangannya, dan menggenggam sebuah batu merah darah yang tertanam di altar itu. Tiba-tiba, suara keras mengguncang langit, petir menyambar turun, dan membelah altar menjadi dua. Sebuah sosok muncul dari dalamnya, tinggi, kurus, dan berselubung kabut hitam. Itu adalah penjaga roh terbelenggu, entitas kuno yang menjaga kekuatan tersegel, yang hanya bisa dibangkitkan oleh mereka yang rela mengorbankan dirinya sendiri. Namun Xin justru tersenyum. "Kaulah yang menantiku selama ribuan tahun?" tanyanya datar. Sosok itu mengerang, "Kau bukan keturunan Kaisar Rom, kau bukan darah bangsawan, kenapa kau bisa membangunkanku?" Xin hanya menjawab, "Karena aku adalah kehendak dunia yang dilupakan." Tanpa aba-aba, roh-roh yang menangis di sekitar mulai melayang mengelilingi tubuh Xin, seolah tertarik oleh aura spiritual yang ia pancarkan. Dengan satu tarikan napas panjang, ia mulai menyerap mereka satu persatu. Ratusan roh yang selama ribuan tahun terjebak kini menyatu dengan tubuhnya. Bukan dalam paksaan, tapi dalam kelegaan. Mereka memilihnya. Aura Xin melonjak ke langit. Langit berubah merah. Tebing hitam mulai runtuh. Bahkan penjaga roh terbelenggu melangkah mundur. "Kau menantang surga itu sendiri," gumam entitas itu, nyaris ketakutan. Namun, Xin hanya menatap langit. "Bukan surga yang akan kulawan, tapi tatanan dunia yang memutuskan siapa yang pantas dan siapa yang tidak." Di kejauhan, para tetua sekte besar yang mengawasi melalui cermin spiritual terbatuk darah serempak. Salah satu dari mereka yang dikenal sebagai Dewa Langit Selatan berteriak panik, "Cepat! Segel dunia akan runtuh, itu anak. Dia akan membuka gerbang keabadian tanpa izin surga." Namun sudah terlambat. Dengan suara nyaring, langit terbelah. Sebuah cahaya turun langsung ke tubuh Xin. Tapi bukan cahaya penyucian. Ini adalah cahaya penolakan dari dunia itu sendiri, sinar yang menolak eksistensinya. Sinar yang hanya muncul ketika seseorang mencoba meruntuhkan nasib. Xin berdiri kokoh, darah menetes dari bibirnya. Tapi senyumnya tetap sama, "Kalau dunia ini menolak keberadaanku, maka aku akan menciptakan dunia baru." Dan dari langit yang hancur, sesosok naga raksasa turun. Tubuhnya terdiri dari energi roh. Matanya menatap Xin dengan penuh rasa hormat. Roh-roh yang telah ia selamatkan telah memilihnya sebagai raja roh baru. Tirai langit terbuka, dunia pun akan berubah. Langit malam kembali berubah warna saat Xin duduk bersila di puncak gunung terpencil. Aura putih keperakan membentuk pusaran kuat di sekeliling tubuhnya, membelah awan dan mengguncang ruang spiritual di seluruh benua Linglong. Di dalam dantiannya, tidak hanya ada inti spiritual yang bersinar terang, tapi juga bentuk bayangan naga berculat 3 yang melingkar seperti pelindung abadi. Ia telah mencapai ranah tingkat ke-7 pemurnian jiwa dan tubuh dewa. Namun kali ini, sesuatu berbeda. Dalam meditasinya, Xin terseret masuk ke dalam lautan jiwa miliknya sendiri, tapi lautan itu kini dipenuhi darat dan bayangan-bayangan dosa masa lalu. Suara jeritan, tawa iblis, dan gema suara masa kecilnya yang kesepian mencampur menjadi satu. "Aku adalah bagian dari mereka yang kau bunuh. Aku adalah rasa takutmu. Aku adalah Xin yang dulu ditinggalkan dunia." Dari lautan darah itu, muncullah sosok mirip dirinya, namun lebih gelap, lebih dingin. Matanya merah menyala, dan membawa sebuah pedang hitam retak bernama Yinggui. Sosok itu tersenyum. "Jika kau ingin menjadi legenda sejati, maka bunuh aku, bunuh bagian lemah dari dirimu sendiri." Pertarungan pun terjadi dalam dunia batin.
Setiap tebasan dari pedang hitam menyayat bukan hanya tubuh, tapi juga emosi dan kenangan. Xin melihat ulang masa-masa saat ia dikhianati, ditinggalkan, bahkan saat ia nyaris mati karena kepercayaannya pada orang lain. Tapi ia tidak mundur. Ia tidak lagi menolak bagian dirinya yang kelam. Aku adalah dosa dan cahaya, ujar Xin sambil menggenggam pedang spiritualnya. Sentian dan keduanya kubutuhkan untuk membentuk jalan abadi. Kedua pedang bertabrakan dalam ledakan cahaya hitam putih, menembus dimensi batin, menghancurkan batas ego. Dalam detik itu, dunia spiritualnya hancur, lalu membangun ulang dirinya dalam bentuk baru. Ketika ia membuka matanya, rambutnya telah berubah keperakan, aura spiritualnya memancarkan tekanan yang membuat binatang buas di 10 gunung bertekuk lutut. Ia telah melampaui manusia biasa, bukan hanya kultivator, tetapi makhluk yang siap menantang surga. Di kejauhan, 3 sekte besar menyadari guncangan itu dan langsung mengirim utusan cepat. Itu aura pemecah batas. Mungkinkah dia sudah bangkit sebagai penantang takdir? Sementara itu, di kedalaman dunia lain, seorang entitas purba membuka matanya yang telah tertutup selama 10.000 tahun. Dia akhirnya muncul. Yang kupilih dari kelahiran tanpa nama. Dan Xin berdiri di puncak dunia, menatap bulan. Dengan langkah pertama di jalur ke-10, ia bersumpah, aku akan memecah batas dunia, menciptakan hukum baru, dan menjadikan jalan kultivasiku sebagai takdir para dewa.